rabbil alamin bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana bil qasim Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi muntayyibin al-mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kajian kita tentang ilmu jiwa falsafi atau filsafat jiwa. Pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan definisi jiwa menurut Ibnu Sina. Di sini ada 4 definisi jiwa, 3 telah kita bahas. Jiwa menurut Plato, Aristoteles, dan terakhir adalah Ibnu Sina. Dikatakan Ibnu Sina bahwa jiwa adalah quwwah fil jismi takunu mabda'an li suduri afa'il laysat ala watiratin wahidatin adimatan lil iradah. Jiwa adalah daya bagi benda, bagi jisim yang menjadi sebab lahirnya perbuatan-perbuatan yang beragam dan didasarkan pada ikhtiar. Itu kemarin definisi jiwa menurut Ibnu Sina. Definisi jiwa yang terakhir itu disampaikan oleh para filosof kontemporer. Katakanlah misalnya Allama Tabatabai. Di buku Bidayahnya dikatakan dalam bahasan 10 kategori mahia. Itu ada klasifikasi pertamanya adalah substansi dan aksiden. Substansi ada 5, aksiden ada 9. 9 tambah 1, 10 substansi kan. Di kategori itu ada 10. Satu kategori substansi. Substansi sendiri merupakan kategori jauhar. Sementara arad, aksiden ini bukan kategori ini. Yang masuk kategori adalah 9 di bawahnya aksiden itu. Ada kuantitas, kualitas, dan semacamnya. Nah, di antara 5 substansi ini, salah satunya adalah nafs atau jiwa. Sehingga jiwa didefinisikan sebagai substansi yang non materi secara zati, secara esensial dia non materi, tetapi secara dari sisi aktivitas dia berkaitan dengan materi. Substansi jauhar. Substansi di situ yakni jauhar, bukan zat, tapi jauhar. Nah, apa itu jauhar? Apa itu arad? Apa itu substansi? Apa itu aksiden? Itu panjang lebar akan dibahas di Bidayatul Hikmah. Makanya sebenarnya bagi idealnya kajian ilmu jiwa itu itu biasanya setelah kajian kitab-kitab bidayah, filsafat yang umum itu. Ini saya baca di sini. Nafs dar negohe mutaakhiran. Jiwa dalam perspektif yang kekinian untuk saat ini. An-nafsu hiyal jauharul mujarradu anil maddati zatan al-muta'alliqu biha fi'lan. Jadi jiwa adalah jauhar, substansi. Sekali lagi, substansi di sini bukan substansi bermakna esensi, bermakna zat, tapi substansi bermakna jauhar. Jauhar yaitu esensi yang ketika dia ingin mewujud di realitas eksternal, dia tidak butuh pada sandaran. Itu yang disebut dengan substansi. Bukan substansi yang
hakikat sesuatu. Kalau substansi yang merupakan hakikat sesuatu itu disebut dengan zat. Kalau substansi yaitu esensi yang tidak butuh pada objek, pada sandaran, ketika ingin merealitas di realitas eksternal itu disebut dengan jauhar. Itu terjemahannya jauhar ya substansi juga. Misalnya tembok dan semacamnya. Tembok ketika ingin mewujud, ya mewujud saja. Dia tidak butuh pada sesuatu yang disandari oleh tembok, yang dengannya tembok itu bersandar di situ. Beda dengan warna, yang ketika dia ingin mewujud, pastilah ada sesuatu yang disandarinya. Apa yang disandarinya? Ya misalnya tembok. Sehingga tidak ada warna yang hanya warna saja. Warna ketika ingin mewujud, maka dia akan mewujud pada wujud yang lain. Itu disebut dengan arad atau aksiden yang berhadapan dengan substansi. Sama dengan misalnya kuantitas. Angka 1. Angka 1 tidak ada. Angka 1 mewujud dalam objeknya. Misalnya ini 1. Begitu juga dengan kualitas. Semuanya adalah aksiden. Kualitas misalnya ini misalnya kualitasnya bagaimana ini? Halus misalnya atau kasar. Tidak ada kehalusan, kekasaran yang tanpa sesuatu yang memiliki sifat berkualitas seperti itu. Itu disebut dengan aksiden. Nah, jiwa menurutnya dia termasuk substansi, bukan termasuk aksiden. Dia adalah jauhar. Akan tetapi ada banyak jauhar nanti di situ, ada banyak substansi selain jiwa. Misalnya di situ ada akal, ada benda, ada forma, ada materi. Yang kelima salah satunya adalah jiwa. Jadi ada 5 substansi itu. Akal, jiwa, forma, materi, benda. Apa semua itu? Itu dijelaskan di 10 kategori. Yang penting untuk dijelaskan di sini adalah jiwa dan akal. Akal di sini akal yang merupakan wujud akal, bukan akal sebagai persepsi. Akal substansi juga. Akal adalah jauharun, substansi. Al-mujarwadu yang non materi, zatan wa fi'lan. Jadi kalau wujud akal itu ada alam akal, ada entitas-entitasnya juga namanya akal 1, akal 2 sampai akal 10. Akal secara esensi, substansinya non materi dan aktivitasnya juga non materi, tidak berkaitan dengan materi. Berbeda dengan jiwa. Jiwa secara esensial, secara zati pada dirinya sendiri adalah non materi. Tetapi aktivitas-aktivitasnya berkaitan atau berelasi dengan materi. Itu jiwa itu. Kalau ini nanti maka dengan definisi ini ketika didefinisikan di sini an-nafsu jauharul mujarradu 'anil maddati, substansi yang suci, tajak mujarrad itu artinya suci, murni. Suci dari non materi, suci dari materi, maka jauhar yang non materi, jauhar yang suci dari materi seperti akal juga diliputi. Tetapi ada lanjutannya lagi, zatan al-muta'alliqu biha bil madda fi'lan. Tapi dari aktivitasnya butuh pada materi, maka akal dikeluarkan dari definisi ini. Dia hanya meliputi jiwa saja dan mengeluarkan jiwa nabati. Karena jiwa nabati bersifat materi.
seperti yang kita katakan kemarin. Jiwa hewani dan jiwa insani, karena keduanya berpengetahuan, maka keduanya juga memiliki keduanya adalah non materi. Dari sisi substansinya, tetapi aktivitasnya berelasi dengan materi. Kalau jiwa hewani, seluruh aktivitasnya berkaitan dengan materi, karena dia hanya sampai pada persepsi indrawi tanpa persepsi akal. Persepsi indrawi, aktualitasnya itu akan butuh pada materi. Itu. Di semua aktivitas-aktivitas jiwa hewani itu butuh pada materi. Sementara aktivitas jiwa insani sebagiannya butuh pada materi, sebagiannya tidak butuh pada materi. Jiwa insani kan juga berpersepsi indrawi. Dan ketika itu berarti dia butuh pada materi. Tetapi untuk berpikir, kontemplasi dan semacamnya, dia tidak butuh pada materi. Begitu. Jadi jiwa adalah jauhar yang non materi secara zati, secara esensi, tapi butuh atau berelasi, berkaitan dengan materi dari sisi aktivitas-aktivitasnya. Itu definisi jiwa. Ini akan banyak dibahas lagi nanti di Bidayatul Hikmah. Jadi kita tidak akan panjang lebar membahas itu. Ini saya baca ya. Nafs jauharis kezatan mujarrad asmodaas. Jadi jiwa adalah substansi atau jauhar yang secara esensial suci dari materi, wali akan tetapi dari maqami fi'il dalam level aktivitas perbuatan beon ta'alluq dorat. Kepada materi dia berkaitan atau berelasi. Ini mungkin bisa juga diartikan bahwa raga itu semacam kendaraan bagi jiwa, kendaraan materi, di mana apapun yang diperoleh nanti kendaraan ini itu efeknya akan kembali kepada jiwa. Efek buruknya akan kembali pada jiwa, efek baiknya juga akan kembali pada jiwa. Karena sesungguhnya apa? Karena sesungguhnya jiwalah yang beraktivitas, jiwalah yang melakukan. Fisik ini hanyalah alat saja, kendaraan saja yang digunakan untuk jiwa. Mungkin sebagian perbuatan buruk akan berefek buruk bagi raga. Ketika misalnya merampok, ketahuan warga atau di penjara, ketangkap, ya efeknya akan dirasakan akan ada pada raga. Tapi ada juga yang tidak kembali, efek buruknya tidak kembali pada raga. Karena saking lihainya misalnya sehingga dia bebas, tidak tertangkap. Raganya aman-aman saja. Bahkan sehat, bahagia. Tapi dari sisi jiwa itu akan memiliki efek. Itu bisa juga dimaknai seperti itu. Yang berelasi dengan raga atau materi dari sisi aktivitas. Karena raga hanyalah semacam aktivitasnya saja, alatnya saja, alat aktivitas, maka efeknya akan kembali pada jiwa. Itu. Jauhar adalah muhiyatis mahia kewakti tahakkuk miobat, ketika dia ingin mewujud yo aslan dar mauzu karor nemigirat, dia tidak butuh pada wadah, pada sandaran
Wa agar dar mauzu'i karor girat, akan tetapi jika dia bersandar pada sebuah wadah, on mauzu, wadahnya itu, sandarannya itu, begune iske bein jauhar nios dorat, atau ketika dia bersandar pada sandaran, sandarannya juga butuh kepadanya. Itu jauhar itu. Jadi dia tidak butuh misalnya pada sandaran, atau ketika dia butuh pada sandaran, sandarannya juga butuh padanya. Itu dibahas misalnya tentang forma dan materi. Forma mewujud, ya mesti ada materinya. Materinya juga ini bersandar juga pada forma dari sisi aktualitasnya. Itu nanti dibahas di Bidayatul Hikmah. Kemudian mujarrad onaske zatan moddina boshad. Mujarrad yakni secara esensial dia bukan materi. Boin kait dengan keterangan ini hamiyya mujarradot dar ta'rif karor migrat, maka semua entitas-entitas non materi diliputi oleh keterangan ini. Wa buqaidi muta'alliqu biha fi'lan, dan dengan keterangan berkaitan dengan materi secara aktivitas, mujarradot aqli wa misali asta'rif kharaj misyawat, maka akan mengeluarkan non materi akal dan non materi misali. Itu karena non materi akal dan non materi misali baik secara aktivitas maupun secara esensial, esensinya itu tidak berkaitan dengan materi. Watanho nafs mimonat, dan hanya meliputi jiwa semata. Harcan darzo tehud mujarwadas, kendati pun zat jiwa itu non materi, darmaqome fil ijmalan bemode nios dorat, akan tetapi dari sisi aktivitas sebagiannya, tidak keseluruhan, sebagiannya butuh pada materi atau berkaitan dengan materi. Hol yobe son nafs hewanis, misalnya jiwa hewani, kedarhame ekor hoyehish, di mana setiap aktivitasnya jiwa hewani itu bemode nios dorat, butuh pada materi, berkaitan dengan materi. Wayo hamonande nafsi insoni, ataukah misalnya jiwa insani, jiwa manusia. Kedar barkhi af'olash niosman moddeas, di mana hanya sebagian aktivitasnya yang butuh pada materi. Jadi tidak semua aktivitas jiwa manusia itu butuh pada materi. Yang butuh pada materi hanyalah aktivitas-aktivitas yang sama dengan aktivitas-aktivitas hewani, itu persepsi indrawi. Tapi aktivitas-aktivitas yang lainnya jiwa insani tidak butuh pada materi. Itu. Misalnya bertafakkur, itu tidak butuh materi itu. Kita bisa merenung. Bukan berkhayal, tapi merenung. Itu. Nah, dari semua definisi ini paling tidak kita memiliki 3 jenis jiwa, anwa nafs, jenis-jenis jiwa. Ada jiwa nabati, jiwa hewani, dan jiwa insani. Kalau definisi yang terakhir tadi berarti hanya ada 2 jiwa, jiwa hewani dan jiwa insani. Itu. Karena jiwa nabati materi. Maka di sini disimpulkanlah ketiga jenis jiwa itu berdasarkan definisi yang disampaikan oleh Aristoteles. Aristoteles kemarin menyebut jiwa sebagai kamalun awal li jismin tabi'iyyin aliyin. Itu. Kamalun awal li jismin tabi'iyyin aliyin, yaitu kesempurnaan primer bagi benda alami yang berorgan. Benda alami dan berorgan, memiliki organ. Penjelasannya apa itu kemarin sudah dijelaskan. Dan kita katakan bahwa definisi itu merupakan genus dari jiwa. Sehingga ketika kita memiliki 3 jiwa,
ada jiwa nabati, jiwa hewani dan jiwa insani. Genusnya adalah yang menaungi ketiga jiwa ini adalah tadi itu. Definisi yang kamalun awal li jismin tabi'in aliyin. Artinya apa? Artinya butuh pada diferensia. Sehingga jiwa nabati terbedakan dengan jiwa hewani dan juga terbedakan dengan jiwa insani. Tapi karena semuanya adalah jiwa, berarti semuanya adalah kamalun awal, kesempurnaan primer, li jismin tabi'in bagi jiwa materi, bagi benda alami, aliyin yang berorgan. Itu. Nah, ini yang sekarang mau kita jelaskan diferensianya. Apa diferensia jiwa nabati, jiwa hewani dan jiwa insani. Ini saya baca saja. Anwa nafs, jenis-jenis jiwa. Di sini ada 4 jiwa dijelaskan. Satunya adalah jiwa falaki, tapi itu kita tidak usah jelaskan itu. Darmioni asore andis mandon bocohor gunen nafs ruberumi syawim. Dari berapa hasil karya penelitian para pemikir, para ilmuwan, kita akan menemukan 4 jenis jiwa. Kedar i'tiqad bewujud onho ikhtilafati has, di mana ada perbedaan-perbedaan antara jiwa tersebut. Pish azurut bimabhoy si asli roe ta'rif ijmali az onho durur benazar mirasat. Sebelum kita bahasnya lebih jauh lagi, kita akan menjelaskan dulu definisi keempat jenis jiwa itu atau ketiga jenis jiwa itu. Yang pertama nafse nabati, jiwa nabati, jiwa tumbuhan. Dia definisikan. Definisinya ada genus, ada diferensia, kan begitu definisikan. Ada genus, ada diferensia. Nafse nabati, jiwa nabati adalah kamole awal li jismin tabi'in aliyin, kesempurnaan primer bagi benda alami yang berorgan, kemudian masuk diferensianya. Yatagazza wa yanmu wa yuwallid. Yatagazza yani apa? Makan minum. Kemudian yanmu, tumbuh, berkembang. Kemudian yuwallidu. Itu diferensia jiwa nabati. Kalau genusnya tadi kesempurnaan primer bagi benda alami yang berorgan, itu genusnya. Diferensianya apa? Yatagazza, makan minum, yanmu, tumbuh berkembang, wa yuwallidu, melahirkan keturunan, melahirkan anak atau membiakkan diri. Itu definisi jiwa nabati. Itu. Artinya apa? Ya hanya 3 hal itu yang dilakukan jiwa nabati. Yatagazza, yanmu, wa yuwallid. Hanya 3 itu. Jangan berharap ada tumbuhan yang bergerak secara ikhtiari atau mempersepsi secara indrawi. Itu. Apalagi bertafakkur. Karena tidak ada diferensianya. Yang kedua, nafse hewani, jiwa hewani. Sama tadi genusnya, yaitu kamalun awalun di jismin tabi'in aliyin, kesempurnaan primer bagi benda alami yang berorgan. Kemudian masuk diferensianya. Yahussu wa yataharwaku bil iradah, mempersepsi secara indrawi dan bergerak atas dasar kehendak. Itu diferensia jiwa hewani. Tentu nanti yang diferensia jiwa nabati tadi itu ada juga pada hewani, plus diferensinya sendiri. Kayak gitu.
Kemudian jiwa insani. Makanya di sini dijelaskan nafs hewani kamole awalas baroya jasme tabi'i azudori ke abzun bartagziye. Jadi katanya jiwa hewani adalah jiwa yang adalah kesempurnaan primer bagi benda alami yang berorgan ke abzun bartagziye, di mana selain makan minum, rush wa taulid mas, tumbuh dan berkembang serta mereproduksi keturunan, selain itu doroye nirui sosas juga memiliki daya persepsinya ini indrawi. Wa bil iradah harakat mikunat, dan dia bergerak atas dasar kehendak. Hamiyya hewanot wajade in nafs hastan. Semua hewan-hewan termasuk manusia memiliki jiwa ini. Wa abzun bartagziye, di mana semua hewan-hewan selain tadi makan, minum, tumbuh, berkembang dan membiakkan diri memiliki persepsi indrawi dan aktivitas-aktivitasnya didasarkan pada ikhtiar, iradah. Kemudian nafs insani, jiwa ini yang ketiga. Nafs insani, jiwa insani. Kamu oleh awal sama li jismin tabi'in aliyin, karena itu genusnya tadi. Ya'kilu al-kulliyati. Jadi memikirkan perkara-perkara universal, bukan hal-hal yang bersifat partikulir. Bukan hal-hal yang partikulir maksudnya bukan konsep-konsep partikulir, tapi konsep-konsep universal. Misalnya semua itu rumus-rumus semua. Ya'kilul kulliyat at-tasawwuriyah wat-tasdiqiyah. Jadi dia berpikir secara universal, baik pada ranah konsepsi maupun secara judmentasi, baik tasawur maupun tasdik. Jadi hanya manusia yang jiwa manusia yang mampu memikirkan itu konsep universal manusia, bukan manusia partikulir, tapi konsep universal manusia, konsep universal kebaikan, konsep universal kasih sayang, konsep universal hal-hal semacam itu, dan juga judmentasi yang bersifat universal, bukan hanya sekedar kopi ini manis, ini partikulir ini, tapi setiap kopi itu hitam, setiap kayak gitu. Itu hal-hal tasdik, judmentasi yang universal, itu kekhususan manusia itu. Kemudian di sini wa yastanbitu al-ara'a wa yaf'alul af'alal fikriyah wal hadsiyah, serta mengistimbat, mengambil sebuah hukum, mengeluarkan sebuah teori dari aktivitas-aktivitas berpikir. Itu hanya jiwa manusia yang bisa melakukan itu, karena itu merupakan diferensianya dengan jiwa-jiwa yang lainnya. Kayak gitu. Jadi manusia bisa mengambil sebuah hukum dari aktivitas berpikirnya, memberikan sebuah teori dari hasil analisa akalnya. Nah, itu. Wa yaf'alu af'alal fikriyah, melakukan aktivitas berpikir, wal hadsiyah. Berpikir di sini fikriyah yakni menyusun silogisme, argumentasi dan semacamnya sehingga lahir sebuah kesimpulan. Itu hanya manusia itu yang mampu menyusun argumentasi. Dan hadsiyah yakni estimasi, tapi bukan estimasi yang bersifat dugaan-dugaan. Ini estimasi yang bersifat pasti. Ini di logika dibahas, itu ada proposisi hadsiyah yang dugaan tapi
niscaya benar, bukan dugaan yang ala paranormal itu, dugaan yang pasti benar, hadsia, yang hanya melihat sepintas masalah dia bisa simpulkan masalahnya seperti apa, sebabnya seperti apa, kesimpulannya bagaimana. Itu orang hads itu, yang tidak butuh pada proses berpikir panjang itu. Dia cukup melihat saja, mengamati, oh gini. Ada orang seperti itu, dan itu kekhususan orang-orang tertentu seperti di sini dikatakan, didefinisikan. Nafse insoni kamole awalas, kesempurnaan primer, baro jasme tabi'i, untuk benda alami azudori yang berorgan, abzun barkorhoye fishin, selain dari aktivitas jiwa-jiwa dua yang sebelumnya itu. Jadi jiwa insani selain melakukan aktivitas jiwa nabati dan jiwa hewani, juga tasawurat wa tasdikote kulliro ta'akul karde, juga memikirkan konsepsi-konsepsi dan judmentasi-judmentasi universal. Estembote oro, melahirkan sebuah teori kesimpulan mikunat, wa af'ale fikri, dan aktivitas berfikir, wa hadsi, anjom midahat, dan estimatif dilakukannya. Kemudian inson, manusia, abzun barkoye nafse nabati wa hewani, selain memiliki daya jiwa nabati dan jiwa hewani, doroye nirui andi syeas, juga memiliki daya berfikir. Wabuhamin kuwah, dan dengan daya ini asdigare hewanot tamayuz miobat, dan dengan daya berfikir itu maka manusia terbedakan dengan hewan-hewan yang lainnya. Jadi diferensi manusia dengan hewan-hewan yang lainnya adalah adanya daya berpikir. Makanya manusia biasa disebut dengan jiwa manusia biasa disebut dengan jiwa pemikir, an-nafs an-natiqah, jiwa pemikir. Ini kesimpulannya. Besok kita akan, atau di pertemuan selanjutnya, kita akan khusus membahas jiwa manusia, apa saja daya-dayanya. Itu. Secara umum di sini kita sudah ketahui juga bahwa semua yang dimiliki daya, semua yang dimiliki jiwa nabati, makan minum tumbuh berkembang, membiakkan diri, dan juga yang dimiliki jiwa hewani, persepsi indrawi serta bergerak atas dasar kehendak. Selain itu semua ada kekhususan yang dimiliki oleh jiwa insani, yaitu berfikir. Nah, besok akan dijelaskan secara rinci tentang jiwa insani. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.